Oke, pagi hari ini aku banyak belajar jamaah yang ada di rumah. Semua seperti jamaah juga ya. Kita lanjutkan jamaah. Sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama datang dari Instagram hamba Allah. Aku bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Afwan izin bertanya. Apakah amalan seorang ayah yang ahli ibadah bisa terhapus pahalanya karena anak perempuannya mengumbar aurat dan melakukan zina? Lalu gimana hukumnya bagi orang tua yang mengizinkan anaknya berpacaran bahkan sampai merestuinya? Benarkah ini akan menjadi penutup pintu surga bagi orang tua? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih jika jawab. Apa tuh artinya ya? Aku bingung. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung nggak? Enggak sih. Ustaznya mohon jawabannya Ustaz. Jikanya Maksudnya double terima aja. kasih kalau udah dijawab. Kalau nggak dijawab berarti nggak terima kasih. Oh yaudah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam riwayat disebutkan ada seorang orang tua yang telah masuk ke surga, yang sudah ditentukan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ketika itu anaknya divonis untuk masuk neraka. Maka anak tersebut mengatakan, "Tunggu Tuhan, bukan aku yang ingin masuk neraka, tapi orang tua aku yang tidak pernah mengajakku ke surga. Mereka tidak pernah menyampaikan kepadaku tentang haramnya pacaran. Mereka tidak pernah memerintahkanku untuk mengenakan hijab. Mereka tidak pernah mengajarkanku untuk sholat. Maka jangan engkau salahkan aku sepenuhnya, tapi salahkan orang tuaku yang engkau titipkan aku kepadanya. Mereka tidak pernah mengajariku." Nah, ini yang dimaksud mungkin dikatakan bahwa menutup pintu surga. Namun seseorang akan menanggung dosanya masing-masing. Jangan nyalahin orang tua. Kenapa? Karena mungkin saja orang tua sudah mengingatkan tapi anaknya tidak mau mendengarkan. Yang salah ketika orang tuanya tidak mau mengingatkan, bahkan sampai mengizinkan, bahkan sampai dia yang nanyain, kamu kok nggak punya pacar sih? Lihat dong itu temenmu tuh udah punya pacar, lihat dong ini. Oh, naudzubillahi min dzalik. Namun orang tua tetap menanggung dosanya sendiri, anak menanggung dosanya sendiri ketika dia sudah balik, kecuali kalau orang tuanya benar-benar tidak pernah mengingatkan sama sekali, maka dia yang bertanggung jawab kepada Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama, Sani. Dan semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Pertanyaan selanjutnya aku bacain lagi nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, emang benar Ustadz merawat anak yatim dan mengurus anak yatim adalah salah satu amalan penghuni surga Firdaus? Tapi gimana kalau maaf anak yatim yang kita urus malah suka menyebabkan masalah di dalam keluarga, bahkan kadang melakukan kasus yang membuat nama baik keluarga. Dan adakah batas umur kita merawat anak yatim atau tidak ada batas umurnya? Sepertinya ini harus dijawab melalui tausiah nih jamaah yang ada di rumah. Ustadz Maulana mohon jawabannya Ustadz. Izin Nabi, izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal buat kita ternyata nggak usah jauh-jauh, nggak usah susah. Ternyata ada amalan yang menyebabkan kita bisa masuk surga. Dan spesialnya surga Firdaus. Lebih spesial lagi dekat dengan Rasulullah. Ada orang masuk surga belum tentu Firdaus. Ada orang masuk surga Firdaus tapi belum tentu dekat dengan Rasulullah. Bahkan dikatakan berdekatan dengan Rasulullah seperti antar jari telunjuk dan jari tengah. Dekat banget. Yakni merawat anak yatim. Kalau pada posisi hariyatul lazi sububiddin, fazalikal lazi yadu'ul yatim. Dalam hal ini digolongkan pendusta agama bagi orang yang tidak memuliakan anak yatim. Sekali lagi saya simpan kata atau pinjam kata-kata ini buat kita jadikan wejangan, memuliakan anak yatim. 1, 2, 3 apa? Memuliakan anak yatim. Bukan memanfaatkan anak yatim. Jadi yang dimaksud di sini memuliakan anak yatim, menempatkan anak yatim di rumah untuk dimuliakan, bukan untuk dihinakan. Mengundang anak yatim untuk disantuni, untuk memuliakan mereka, bukan menghinakan mereka. Nauzubillah, bukan mempermalukan mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau bertanya anak yatim itu usianya berapa? 17 tahun ke bawah. Kalau ada anak yatim sudah kumisan jenggotan, itu bukan anak yatim itu. Bukan, ya. Jadi anak yatim itu 17 tahun ke bawah. 17 tahun. Ya Allah, ya. saya juga anak yatim. Kakek-kakek datang. Itu bukan anak yatim. Kakek yatim ya. Iya juga sih kakek yatim. Apalagi bagaimana bentuk memuliakan anak yatim ini? Pelihara dia, penuhi kebutuhannya, angkat derajatnya. Paling senang itu kalau kita sekolahin mereka.
Atau sekalian buat sekolah. Enak itu. Nah, ini kesempatan buat kita untuk memuliakan mereka dengan mengangkat derajat mereka. Sekali lagi, mengangkat derajat mereka. Minimal kita katakan gini, semua yang anak yatim di sekolah ini saya bayarin sekolahnya. Oh, itu luar biasa. Tanpa harus memisahkan dia dengan orang tuanya. Kadangkala ada juga mengambil anak yatim, sampai anak yatim itu nangis tiap malam. Kenapa? Berpisah dari ibunya. Tapi ingat ya, mohon maaf. Memuliakan anak yatim akan mendapatkan balasan surga. Dan itu tidak gampang. Kenapa? Ternyata setan itu mengelabui wajah kita, mengelabui pandangan kita untuk membenci anak yatim. Oh. Mengelabui pandangan kita untuk membenci anak yatim. Dan setan bertengger di wajah anak yatim supaya orang membenci anak yatim. Karena kenapa? Pahalanya surga. Seandainya pahalanya kipas angin mungkin aman. Semua Kipas bisa. angin Tapi ini doang. kan pahalanya surga Firdaus loh. Dekat dengan Rasulullah. Makanya orang yang memelihara anak yatim, memuliakan anak yatim adalah orang yang the best. Masya Karena kalau melihara anak itu kan kewajiban. Ya. Ini masalahnya anak orang loh. Orang, ya benar. Wah, jadi menempatkan daripada kita harus pelihara apa gitu. Ya. Nggak usah ya. Jangan ya. Nggak usah dibahas ya. Daripada pelihara ini keluarin biaya Iya, sebanyak. aduh. Mending pelihara cari Zaman anak sekarang yatim. Ya. nauzubillah min zalik ya Ustaz ya. Baik, berarti memuliakan anak yatim bukan menempatkannya saja gitu ya, Ya, Ustaz tapi Maulana ya. memuliakan. Saya Tapi lebih bagus memuliakannya. kata-kata yang kita gunakan adalah memuliakan anak yatim. Memuliakannya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana Iya, dan iya. semoga terjawab jamaah yang ada di rumah ya. Amin ya Robbal Alamin. Mas Sony, sekarang saya mau tanya. Apa Bib? Yang berat itu bukan rindu, tapi Oh, yang berat itu tagihan Bib. bukan, itu mah enteng. Coba aneh tanya lagi nih. Ah. Yang berat itu bukan rindu, tapi Yang berat itu, yang berat itu lagi sayang-sayangnya tapi ditinggalin Bib. ya Allah, makin ngaco lagi nih. Ada yang lebih berat dari itu. Semua dan berhubungan dengan amal calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni surga Firdaus. Selanjutnya mau tahu apa? Apa? Setelah yang ini aja deh. Ya, ya udah deh kalau gitu yang berat itu adalah kalau misalnya jamaah ganti channel terus ninggalin kita. Itu berat buat kita jamaah. Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Enggak Jadi lama kok. yang berat itu apa ya?